Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pembudidaya ikan gurame, petani ikan atau pecinta ikan. Saya kali ini berada di tempat Mas Wanto, petani ikan petani ikan nila dan ikan gurame ya. Kali ini kita di hari yang ke-6 puasa bulan Ramadan tahun 2025. Jadi ceritanya kita sambil ngabuburit, sambil mancing ikan nila atau mujair ya. Kalau di sini biasa disebut ikan mujair ya. Jadi ini ceritanya Mas Wanto mau memindah sebagian ikan nila atau mujair ini ke tempat lain, karena di sini di kolam ini sudah terlalu banyak ya, terlalu padat atau kental. Jadi ini ikan mujairnya ditebar bareng ikan gurame. Tapi karena ikan nilanya terlalu banyak, jadi ikan guramenya kalau pas dikasih makan pelet itu akan kalah berebut pakan dengan ikan nila. Makanya sebagian harus dipindah. Dan memang menangkap ikan nila itu lebih susah jika dibandingkan dengan ikan gurame ya. Jadi kalau kita sebagai petani ikan, kalau mau memindahkan ikan itu harus berpikir bagaimana caranya menangkap ikan itu dengan mudah, cepat, tetapi ikan tetap sehat, ikan tidak stres ya, bisa dipelihara lagi. Dan untuk ikan nila ini cukup susah ya. Jika diapong seperti gurame itu biasanya tidak kena ya, seperti ikan gurame. Dia akan masuk ke dalam lumpur, tidak seperti ikan gurame. Kalau gurame itu cukup mudah, sekali apong itu biasanya bisa 80% itu kena. Tapi kalau ikan nila itu ini lain ya. Jika dijala, ikan nila ini akan rusak ya, bahkan bisa mati. Apalagi ini banyak ikan guramenya sebesar bungkus rokok ini. Jadi lebih parah lagi ikan guramenya kalau dijala. Kalau diancol juga susah ya. Jadi yang mudah itu caranya dipancing sambil yang ngabuburit seperti ini. Tapi kalau mau dipelihara itu sebaiknya ruit pancingnya itu dihilangin dulu ya, sebaiknya dibuang supaya mudah dilepas dari mulut ikan. Jadi luka di mulut ikan itu juga tidak terlalu parah. Nah, untuk mempercepat pekerjaan makanya ini Mas Wanto pakai jorang yang lumayan jelek ya, bikinan sendiri dari bambu dan pendek ya, supaya cepat. Ini bukan apa-apa, ini sebenarnya buat mempermudah dan mempercepat pekerjaan. Jorang yang bagus juga ada ini yang pakai kerekan, tapi malah jadi lama kalau pakai jorang yang bagus yang pakai kerekan. Jadi, kalau memakai pancing yang bagus itu lama ya, harus itulah. Nah, bagi teman-teman yang ingin pakai pancing atau alat pancing yang bagus itu kita bisa beli di sini ya. Klik di keranjang pojok kiri bawah. Nah, di situ tinggal pilih yang bagus, harganya cocok. Nah, itu baru bisa diorder. Selanjutnya, saran buat teman-teman pemula, biasanya banyak pertanyaan sebenarnya bisa apa tidak sih ikan gurame itu dalam budidaya dicampur jadi satu dengan ikan nila. Jawabannya sebenarnya bisa dan bagus. Itu bagusnya kalau dicampur ikan nila itu
bisa jadi ikan nilanya itu bisa memakan lumut-lumut yang tidak dimakan oleh ikan gurame ya. Jadi lumayan bersih kolamnya jadinya, tidak terlalu kotor banget. Dan biasanya kalau dicampur dengan ikan nila itu tidak terkena parasit ya. Seandainya terkena juga tidak terlalu parah. Ya entah itu mungkin parasitnya dimakan ikan nila atau bagaimana ya. Tapi biasanya seperti itu pengalaman-pengalaman yang sudah kita jalankan ya. Tetapi kelemahannya jika dicampur dengan ikan nila, ikan guramenya itu jika dikasih pakan pelet itu akan kalah cepat dengan ikan nila ya. Jadi kalau makan itu seperti speedboat gitu. Apalagi kalau kita hanya punya anggaran untuk atau budget pakan buat ikan gurame saja, terus dikasihkan target sekian bulan harus panen, tapi karena banyak ikan nilanya maka yang besar malah justru ikan nilanya dulu ya. Sebenarnya kalau mau dipelihara dua-duanya juga tidak apa-apa, tapi dihitung semua kebutuhan pakannya antara kebutuhan pakan ikan gurame dan pakan ikan nila. Intinya harus cukup pakan dua-duanya jenis ikan ini, dua jenis ikan ini ya, untuk mencapai target waktu yang kita inginkan. Atau bisa juga kita akali dengan cara sebelum dikasih pakan pelet itu ikan nilanya kita kasih makan dedek dulu atau bekatul ya, sampai kenyang baru kita kasih pelet. Dengan begitu ikan nilanya sudah kenyang duluan. Nah, baru ikan guramenya kita kasih pakan pelet. Nah, itu akan lebih irit lagi ya kalau sudah seperti itu. Jadi kalau jawabannya, kalau ikan gurame dengan ikan nila dicampur dalam budidaya bisa apa tidak? Jawabannya bisa. Tapi kelemahannya itu tadi ya. Tapi kalau misalkan dicampur dengan ikan-ikan yang lain seperti ikan lele atau ikan patin ya sebaiknya jangan kalau gurame ya. Karena itu predator itu ya, bisa dimakan kalau yang masih kecil. Jadi kalau ikan gurame itu yang bagus sama ikan nila bisa, sama ikan sepat siem juga bisa ya, atau ikan tambakan atau di sini tuh ikan nagri ya kalau di sini. Saran dari saya itu saja, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.